itu kita akan hubungkan, sehingga kita akan lebih mudah membacanya ya ketika tersusun dalam blok diagram seperti ini. Seperti itu teman-teman. Ini blok diagram dalam pengendalian proses. Mungkin kalau misalkan blok diagram yang sebelumnya yang teman-teman sudah ketahui itu simple, tetapi kalau misalkan di pengendalian proses ini butuh pemahaman yang lebih dalam gitu ya. Agak lumayan berbeda dengan diagram blok yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ya ada umpan balik ya, di sini ada feedback. Nah, di sini ada umpan balik negatif. Nah, umpan balik negatif ini memastikan bahwa perbedaan antara TR dan T aksen M itu digunakan untuk menyesuaikan elemen kontrol sehingga kecenderungannya itu adalah untuk mengurangi kesalahan atau error. Ini epsilon ini error ya. Dan biasanya untuk diagram blok jika kita ambil sistem secara keseluruhan atau overall, maka kita bisa lihat di sini yang masuk ke dalam sistem itu ada TR aksen, kemudian juga ada TI aksen S ya. Sedangkan yang keluar sistem itu ada T aksen S. Nah, dalam diagram blok ini nantinya kita akan mengetahui bagaimana sih hubungan antara T aksen S terhadap TI aksen S, di mana TI di sini adalah apa? TI di sini adalah disturbance-nya ya. Kemudian juga nantinya kita bisa melihat bagaimana sih hubungan antara T aksen S dengan T aksen RS gitu, di mana TR aksen S ini adalah set point-nya. Jadi di sini adalah set point, di sini adalah disturbance-nya gitu ya. Jadi itu nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas penerapan dalam sistem pengendalian proses untuk diagram blok ini, kita akan pelajari dulu nih rules atau aturan-aturan gitu ya, yang ditetapkan untuk menggambar atau menyatakan dalam persamaan. Jadi nantinya kita akan menggunakan diagram blok. Kita akan menyusun diagram blok sehingga kita akan membentuk suatu persamaan gitu ya. Jadi untuk aturan yang pertama di sini ada mixing point gitu. Mixing point ya. Mixing point itu sering kita jumpai ya dalam pengendalian proses di sini. Biasanya bentuknya ini bulat nih, di sini adalah mixing point ya, bentuknya bulat. Jadi biasanya kalau misalnya mixing point itu kita jumpai dalam bentuk lingkaran, ada tanda plusnya dan ada tanda negatifnya. Nah, mixing point biasanya kita temukan di keluaran sensing element. Jadi keluar dari sensing element kita temukan mixing point. Ya, kemudian nantinya dibandingkan dengan set point-nya ya, dibandingkan dengan set point. Nah, tadi mixing point ini ada tanda plus dan negatif ya. Nanti akan kita bahas bagaimana menyajikan yang keluar terhadap yang masuk ya, atau YS terhadap XS seperti itu. Nah, kita lihat untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama ya teman-teman, yang A. Jadi di sini kita punya satu mixing point gitu ya, ada satu lingkaran di sini. Di sini ada berapa aliran? Teman-teman kalau misalnya lihat di sini diagram bloknya, kira-kira ada berapa aliran di sini? Ada berapa aliran? Ada berapa? Suaranya putus-putus. Ada? Sinyalnya kayak terputus. Ada berapa? Ada 3 ya. Jadi di sini pada kasus A, jadi kita punya mixing point gitu ya. Di sini ada 3 aliran gitu. Di sini ada X1S dengan tanda positif masukannya, kemudian juga ada X2S dengan tanda negatif, kemudian di sini juga ada X3S dengan tanda negatif. Dan apa? Ada satu aliran keluar, yaitu apa? Yaitu YS. Di mana ketika bentuk diagram bloknya seperti ini, yang merupakan mixing point, kita bisa menyatakan dalam bentuk persamaan gitu teman-teman.
Sehingga apa? Sehingga persamaan outputnya terhadap inputnya kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan di mixing point itu ada penjumlahan dan ada pengurangan. Di sini kita jabarkan ya, masukannya YS-nya berarti sama dengan X1S dikurangi X2S, karena masukannya X2-nya itu adalah tandanya negatif ya. Kemudian dikurangi dengan X3S. Kenapa dikurang? Karena X3-nya itu adalah negatif, sementara X1S-nya itu adalah positif. Jadi persamaannya didapat YS sama dengan X1S dikurangi X2S dikurangi X3S. Seperti itu untuk kasus yang A. Nah, kemudian kasus A ini bisa kita tuliskan dalam bentuk lain nih, seperti kasus B. Seperti kasus B. Jadi di sini bedanya apa? Di sini ada 2 mixing point gitu ya. Untuk mixing point yang pertama, yang masuk itu ada X1S positif dan X2S negatif. Berarti yang keluar dari mixing point pertama itu ada satu aliran yang menuju mixing point kedua. Jadi kita harus menentukan dulu yang keluar dari mixing point satunya ya, yang dinyatakan dalam X1S dikurangi dengan X2S gitu ya. Sehingga yang masuk ke dalam mixing point 2 itu adalah X1 minus X2S ya. Namun apa? Namun hasil pengurangan tadi yang masuk kan jadinya nilainya positif ya. Makanya di sini adalah positif gitu. Kemudian nanti akan dijumlahkan dengan X3. X3-nya ada masukan nih, tapi dengan tanda negatif. Sehingga apa? Keluarannya itu adalah YS. Sehingga YS-nya nanti keluarannya bisa ditulis gitu ya, bisa dijabarkan. Bisa ditulis YS sama dengan X1S min X2S min X3S. Sehingga X1S min X2S itu min X3S gitu ya. Sehingga kalau kita susun ulang dan diurutkan gitu ya, bisa jadi seperti ini gitu. Nah ini kalau misalkan teman-teman lihat hasilnya sama dengan yang kasus A ini ya, hasilnya sama, X1S min X2S min X3S, sama saja yang untuk B. Jadi meskipun di kasus A hanya ada mixing point, satu mixing point gitu ya di kasus A, dan di B ini ada 2 mixing point, tetapi asalkan tanda plus minusnya itu sesuai, maka akhirnya akan menghasilkan nilai output yang sama. Nah, kemudian ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk lain gitu ya. Kita lihat selanjutnya di kasus C gitu. Yang berbeda apa? Yang berbeda ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini yang berbeda adalah yang masuk ke mixing point dan mixing point 2-nya. Di mana apa? Beda tandanya ya. Kalau di sini di kasus yang B itu plus, yang masuk itu adalah plus min gitu ya. Kemudian yang masuk ke dalam mixing point 2 ini juga negatif positif. Sementara yang di kasus ketiga itu yang masuk mixing point 1 itu tandanya negatif-negatif, dan yang kedua itu adalah positif-positif gitu. Nah, di sini di mixing point 2 ini ya, kita tambahkan X1S yang tandanya positif ya, sehingga nantinya apa? Sehingga kita bisa jabarkan ya. Tadi kan X3S-nya negatif ya, makanya ini negatif. Kenapa ini tidak ada tandanya? Karena ini positif ya, yang masuk positif, kemudian ini juga yang masuk positif. Kalau di sini X3-nya itu negatif, kemudian X2-nya juga negatif. Kemudian selanjutnya ditambahkan ada masukan lagi, yaitu X1S ya, ditambahkan X1S, sehingga jika kita jabarkan itu kita keluarkan ya, ini hasilnya sama ya, X1S min X2S min X3S. Jadi untuk mixing point bisa kita gambarkan dengan berbagai macam gambar.
bisa menggunakan 1 atau bisa menggunakan 2 atau 3 gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apa? Yang perlu diperhatikan adalah tanda plus dan minusnya itu yang mana gitu ya. Asalkan tanda plus minusnya sesuai, mau dibolak-balik atau mau digambarkan dengan cara yang berbeda, hasilnya pasti sama. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi jelas ya untuk penjabaran output di sini pokoknya harus dilihat tandanya, tanda yang keluar dari sensing elemennya itu apa, minus kah atau positif kah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rules yang kedua. Untuk rules yang pertama ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Jelas untuk rules yang pertama? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Selanjutnya ini ada rules yang kedua. Jadi rules yang kedua itu adalah associative and commutative properties. Jadi rules kedua di sini ada blok diagram gitu ya, yang disajikan dalam bentuk kotak. Kalau tadi mixing point itu dalam bentuk bulat, kalau di sini disajikan blok diagram dalam bentuk kotak. Misalnya kita lihat dulu nih di kasus A. Jadi di kasus A ini ada masukan gitu ya, ada input, masukkan ke kotak G1, ke kotak G, selanjutnya ke kotak G2S. Bagaimana cara menuliskan hubungan output terhadap inputnya? Di sini kita tuliskan ya bahwa G1S dan G2S itu perkalian. Jadi kalau misalkan teman-teman harus ingat nih ya. Jadi ingat, jika simbolnya itu adalah kotak, maka itu adalah perkalian. Jika simbolnya itu adalah bulat, seperti yang tadi mixing point, itu artinya adalah penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Jadi karena di sini adalah simbolnya kotak gitu ya teman-teman. Jadi di sini artinya adalah perkalian. Sehingga apa? Sehingga bisa kita tuliskan YS-nya itu sama dengan G1S dikalikan dengan G2S dikalikan dengan XS. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat kalau bulat itu penjumlahan atau pengurangan kayak di mixing point, kalau kotak itu perkalian. Nah, nanti ini juga bisa dibolak-balik gitu ya. Kemudian selanjutnya ini untuk kasus B. Jadi untuk kasus B ini dibalik nih. Jadi G2 dulu ya, masukannya dari XS inputnya G2 dulu, kemudian menuju ke G1 ya. Sehingga outputnya adalah YS. Kemudian bentuknya seperti apa YS-nya? Itu sama ya, G2S dikalikan G1S dikalikan dengan XS gitu ya. Kemudian kalau di kasus C ya, di kasus C ini digabung ya, ini penggabungan. Bisa juga kayak gini teman-teman ya, bisa digambarkan seperti ini, digabung. Jadi ini diperbolehkan gitu ya, digabung G1 dan G2-nya dalam satu kotak. Dimana sehingga YS-nya itu didapatkan G1S dikalikan G2S dikalikan dengan XS, seperti itu. Sehingga dari ketiga kasus ini sama-sama nilai YS-nya itu adalah G1S dikalikan G2S dikalikan XS. Ingat ya, untuk output itu ya, YS sama dengan input. Jadi selalu output itu sama dengan yang terakhir, yaitu input. Jadi input ini ditaruhnya di paling terakhir, kan inputnya ini XS ya. Ini adalah input. Jadi input itu ditaruhnya di paling terakhir. Jadi yang ditulis sebelum awal input ini, G2, GS ini prosesnya ya, ditulisnya harus sebelum input gitu, untuk menyatakan output ya YS yang tadi. Nah yang tadi juga sama ya, itu ini karena X semua ya. Nah yang ini karena ini ada prosesnya di kotak ya, jadi dia dituliskan sebelum input. Jangan ditulisnya misalkan XS G2S dikali G1S, jangan kayak gitu ya. Jadi ditulisnya inputnya ditaruhnya di paling belakang, seperti itu teman-teman. Itu untuk rules yang kedua. Kemudian selanjutnya ada rules number 3 ya. Di sini ada distributive property.
Apa itu? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat tadi udah kita pelajari ya untuk mixing point sendiri, kemudian untuk si kotak itu sendiri. Nah, kalau misalkan di rules nomor 3 ini, di sini adalah penggabungan gitu antara mixing point dengan apa? Dengan rules nomor 2 ya. Jadi penggabungan antara rules number 1 dengan rules number 2 gitu. Jadi lingkaran bulatnya digabung dengan yang kotak. Jadi misal di kasus A ya. Jadi di sini di kasus A ada mixing point dan kotak ya. Dan di sini ada juga kotak. Di sini ada yang masuk ke mixing point itu ada X1S positif. Kemudian ada masukan lagi ya X2S negatif gitu ya. Dan keluarannya itu G1S ya. Dan keluarannya itu adalah yang masukan dari G1S. Nah, ini baru nanti dikalikan dengan G1S. Jadi pertama itu adalah kita selesaikan dahulu yang ada di mixing point. Sehingga apa? Sehingga itu adalah X1S dikurangi dengan X2S. Baru dikalikan dengan G1S. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di kasus B nih. Kalau yang di kasus B, jadi ada dua kotak ya, ada dua kotak di sini, ada G1S dan sama-sama G1S gitu ya, menuju satu mixing point. Jadi pertama apa? Pertama perkalian dulu ya, karena kotak terlebih dahulu, kemudian apa? Kemudian di sini juga ada penjumlahan apa atau pengurangan. Nah, kalau kita jabarkan ya, hasilnya sama dengan kasus yang A ini ya. Jadi gambar A ini bisa digambarkan dengan kasus yang B. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau yang A mixing point dulu baru kotak. Kalau menggunakan yang B itu kotaknya ada dua nih, tetapi isinya sama ya, sama-sama G1S gitu ya. Baru lanjut ke mixing point. Sehingga bisa disimpulkan gitu ya, sehingga bisa disimpulkan hasilnya YS-nya itu adalah X1S min X2S dikalikan G1S gitu. Sehingga bisa juga dijabarkan menjadi G1S dikalikan X1S min G1S dikalikan X2S. Jadi untuk rules nomor 3 ini intinya ada penggabungan antara mixing point dan tadi ya yang kotak. Jadi intinya penggabungan antara bulat dan kotak, penggabungan antara penjumlahan dan pengurangan dan juga perkalian itu untuk rules nomor ke-3 gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada rules nomor ke-4 ya. Atau block in parallel. Nah, jadi di sini apa? Di sini kasus A gitu ya, untuk kasus A. Jadi kasus A ada, kalau teman-teman lihat di sini ada paralel gitu ya. Jadi ada XS gak cuma satu jalur. Kalau tadi kan XS-nya cuma satu jalur ya, ada dua masukan, tetapi beda simbol ya, ini X1, X2 gitu. Tapi di sini sama-sama XS ya, tapi di sini ada dua jalur gitu, ada percabangan. Ada percabangan di sini. XS-nya masuk ke G1, terus masuk juga ke G2 gitu, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga keluaran dari G1 dan G2 itu ditemukan di mixing point. Sehingga baru di sini ada YS. Sehingga YS-nya itu pertama apa? Pertama pasti perkalian dulu karena di sini ada kotak gitu ya. Di sini karena sama-sama ada XS-nya kita kelompokkan gitu ya. Di sini karena sama-sama ada XS-nya kita kelompokkan sehingga YS-nya itu sama dengan G1S plus G2S dikalikan dengan XS. Seperti itu ya. Jadi yang di dalam kurung ini adalah G1 plus G2-nya. Nah, kemudian untuk kasus yang B, ini kasus A ini juga bisa digambarkan
dengan kasus B, yaitu apa? Dalam satu blok diagram saja, di mana yang masuk itu adalah XS ya, keluarnya itu adalah YS, di mana di dalam kotaknya itu hanya ada G1 yang apa? Yang dijumlahkan gitu ya, yang dijumlahkan dengan G2, di mana kita ingat-ingat kalau misalkan input itu selalu di belakang, sehingga menghasilkan YS-nya yaitu adalah G1S plus G2S ya. Sehingga dari rules nomor 4 gitu ya, dari rules nomor 4 itu didapat YS-nya itu sama dengan XS dikalikan dalam kurung G1S plus G2S, itu bisa juga sama dengan G1S plus G2S dikalikan dengan XS, seperti itu. Itu untuk rules nomor 4. Kemudian selanjutnya, yang terakhir itu ada rules number 5. Nah, sampai tadi rules nomor 4 jelas ya? Pokoknya teman-teman perlu memperhatikan itu tandanya positif atau negatif. Kemudian juga teman-teman perhatikan di situ mixing point terlebih dahulu, atau kotak terlebih dahulu, atau kebalikannya, kotak terlebih dahulu atau mixing point terlebih dahulu. Seperti itu yang perlu teman-teman ingat gitu, untuk menyusun output terhadap inputnya dari diagram blok gitu, sehingga didapatkan persamaan. Nah, oke, di sini ada rules kelima ya. Rules kelima itu ada feedback loop. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, di sini feedback loop itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, untuk yang positif feedback loop ya, gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, kenapa dikatakan positif feedback loop? Nah, di sini keluaran dari measuring elemennya dia positif ya. Jadi ini positif, set point-nya juga positif. Sementara kalau misalkan negatif feedback loop, jadi keluaran dari measuring elemennya itu negatif. Sementara set point-nya itu positif. Itu yang dikatakan dengan feedback loop. Nah, yang tadi ini nih, yang feedback loop tadi, yang di sini ya, ini sebagian dari feedback loop ya. Ini feedback loop-nya berarti apa? Tipenya, yaitu adalah tipe yang negatif feedback loop, karena di sini keluaran dari measuring elemennya itu adalah negatif. Ini yang dikatakan dengan feedback loop negatif. Nah, oke. Jadi untuk positif feedback loop ya, gambarnya seperti ini. Jadi di sini sama yang kayak tadi, outputnya akan dikembalikan ke depan. Maka dari itu yang dinamakan dengan feedback ya. Kalau kita lihat ya, kok hampir sama Bu dengan yang rules nomor 4 gitu ya. Kok hampir sama dengan rules nomor 4. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di sini rules nomor 4. Kalau rules yang nomor 4, ini yang sama apa? Yang di sini yang sama kalau misalnya di rules nomor 4, cabangnya gitu ya. Cabangnya itu ada di input. Jadi yang punya cabang itu si input. Nah, bedanya apa sama rules number 5? Jadi kalau misalkan rules nomor 5, itu cabangnya dia kebalikannya. Jadi yang punya cabang itu adalah outputnya. Jadi si YS-nya itu ya, outputnya itu adalah YS-nya. Jadi di sini kita ingin tahu bagaimana hubungan antara YS terhadap XS. Kemudian kita bisa gambarin ya. Di sini yang keluar ada YS ya, kemudian masuk ke G2S ya, kemudian masuk ke G2S sehingga apa? Sehingga dikalikan ya artinya, jadi menjadi G2S dikalikan YS, seperti itu ya, karena ini adalah kotak gitu ya. Kemudian apa? Kemudian di sini adalah masuk ke dalam mixing point. Baru di sini dijumlahkan dengan XS ya, karena mixing point itu ingat tadi ya, penjumlahan atau pengurangan, karena di sini adalah positif-positif artinya adalah penjumlahan gitu. Jadi dijumlahkan dengan XS, baru setelah itu keluaran dari mixing point-nya yaitu XS ditambah dengan G2S dikali YS, baru dikalikan dengan si G1S ini. Ya, baru dikalikan dengan G1S ini, baru keluarannya adalah YS, seperti itu. Sehingga
Sehingga bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, YS sama dengan G1S dalam kurung XS plus G2S dikalikan dengan YS tutup kurung gitu ya. Jadi di sini kita jabarkan ya, yang sama-sama ada YS-nya kita kelompokkan. Jadi kita nanti di sini pindah ruas gitu ya menjadi negatif. Kemudian YS-nya keluar dari tanda kurung ya menjadi YS1 min G1S kali G2S ini, kemudian sama dengan G1S-nya dikalikan dengan XS. Sehingga apa? Sehingga YS-nya itu sama dengan G1S per 1 min GS dikalikan dengan G2S. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini jadi ada hubungan antara output terhadap input ya, seperti ini ya, untuk positif feedback loop. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, kan ini perubahan antara output, ini outputnya dan ini adalah inputnya gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya nanti kita bisa buat diagram bloknya lagi ya. Kita bisa buat diagram bloknya lagi yang simpel gitu ya. Di mana XS ini adalah input dan di dalam ini adalah prosesnya. Prosesnya itu adalah yang tadi yang ini ya. G1S per 1 min G1S dikalikan G2S. YS-nya itu adalah outputnya. Kemudian selanjutnya di sini ada negatif feedback gitu ya. Negatif feedback ini hampir sama dengan positif feedback. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau positif ya, yang dikembalikan itu tandanya positif. Sementara kalau yang negatif feedback itu yang dikembalikan tandanya itu adalah negatif gitu ya. Sehingga apa? Sehingga penurunannya hampir sama gitu ya. Sehingga penurunannya hampir sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tandanya ya. Tandanya di sini yang membedakan. Jadi silahkan ini tugas yang nggak perlu dikumpulkan, tetapi wajib teman-teman kerjakan. Siapa tahu nanti kita temui di UAS gitu ya di sini. Jadi silahkan teman-teman selesaikan nih untuk kasus yang negatif feedback ini. Nah ini kasusnya sama seperti yang positif feedback. Untuk sampai sini terkait penyusunan diagram blok pengendalian proses, apakah ada yang ingin ditanyakan dari rows nomor 1 sampai rows nomor 5? Jelas? Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. Jika jelas, saya ingin share screen sebentar, share screen e-book ya. Ini e-booknya sudah terlihat? Apakah e-booknya sudah terlihat? Sudah ya. Jadi teman-teman, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya untuk bagaimana penyusunan diagram blok. Karena waktu kita cukup terbatas, tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa pelajari bareng-bareng ya, belajar kelompok gitu. Itu bagaimana penyusunan blok diagram. Jadi teman-teman bisa lihat di buku Haugen-Auer gitu di chapter 11. Di sini ada closed loop transfer function gitu ya, cukup banyak example-nya dan juga cukup jelas, dan teman-teman bisa mulai cicil gitu ya. Di sini juga nanti ada problem-problemnya. Di sini teman-teman bisa kerjakan nih problem-problemnya di chapter 11 ini ya sebagai latihan. Nggak usah dikumpulkan, silakan teman-teman pelajari ya untuk nanti UAS. Nah, di sini sama ya kayak tadi nih di sini. Di sini kalau teman-teman lihat, ini karena tadi ada
mixing point dan ada kotak gitu ya, ada kotak dan ada bulat, artinya kalau misalkan di mixing point itu penjumlahan dan pengurangan, ini di kotak artinya perkalian gitu ya. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau misalkan menyusun bagaimana menyusun output terhadap inputnya, berarti C terhadap R-nya gitu ya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Berarti di sini itu R min CH ya. Karena di sini itu adalah masukan pertama kalinya itu adalah mixing point ya. Di sini CH-nya negatif, berarti R min CH kemudian dikalikan dengan GC, kemudian dikalikan dengan G1. Kemudian di sini ada disturbance-nya positif ditambah dengan U2, baru dikalikan dengan G2, baru sama dengan C. Seperti itu, kurang lebih sama ya kayak yang tadi sudah saya jelaskan yang tadi ya pokoknya. Sehingga C-nya ini sama dengan GC dikali G1 dikalikan G2 per 1 plus GC G1 G2 HR gitu. Dimana di sini bisa dilihat kalau misalkan persamaan yang satu ini itu untuk transfer function C terhadap R gitu ya, output terhadap input. Tetapi kalau misalkan yang ini itu adalah closed loop transfer function yang menghubungkan antara apa? Antara tadi nih C dengan disturbance-nya seperti itu. Jadi antara C dan kita tinjau antara C dan R, kemudian kita tinjau antara C dan U. Pokoknya teman-teman bisa lihat di buku Kagenauer ya. Di buku Kagenauer chapter 11 ya. Jangan lupa untuk dikerjakan problem-problemsnya ya untuk latihan sebelum UAS. Oke, untuk diagram blok, jika tidak ada pertanyaan, kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang diagram blok. Oke, di sini ada contoh kasus ya. Jadi ada contoh kasus di mana tujuan pengendalian proses di sini itu apa? Untuk mengendalikan suhu liquid di dalam tangki ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur banyaknya suplai panas yang dimasukkan ke dalam liquidnya itu. Jadi di sini kita bisa tahu ya, kita ingat tadi kalau misalkan closed loop system itu biasanya ada 4 sistem ya dalam pengendalian proses, di mana sistem itu sendiri yaitu apa? Yaitu pemanasnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah measuring elemennya. Measuring elemennya itu adalah perubahan temperatur ya, measuring elemen untuk mengukur suhu liquid yang ada di dalam tangki ini. Kemudian apa? Kemudian hasil pengukuran dalam tangkinya nanti akan dikirimkan ke controller ya, setelah diubah sinyal dari transmitter. Nah, di dalam controller nanti dihitung berapa sih errornya. Error itu apa? Error itu selisih antara set point dengan PV-nya ya, dengan PV-nya. Kemudian apa? Kemudian si controller ini akan memerintahkan final control element atau FCE, dia akan memerintahkan FCE harus melakukan aksi yang sesuai dengan controllernya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dari sini ya, dari gambar ini kita gambarkan menjadi blok diagram gitu ya. Menjadi blok diagram itu menjadi seperti ini. Ini blok diagram pengendalian proses itu jadinya seperti yang di kanan ini ya. Yang di kanan ini. Kalau misalnya kita gambarkan dari kasus yang control system di dalam pemanas gitu ya. Itu menjadi seperti ini. Jadi ingat-ingat ada 4 pengendalian. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah measuring element, yang ketiga adalah controller, dan yang keempat adalah final control element. Nah, nantinya kita bisa tahu nih secara overall bagaimana sih hubungan antara control variable terhadap inputnya. Inputnya apa? Inputnya yaitu set point. Dan apa? Dan disturbance-nya. Ya secara overall. Oke, di sini kalau teman-teman ingat di pertemuan 12 kita sudah menjabarkan ya bagaimana untuk mendapatkan
fungsi transfer dari proses pemanasan atau heater gitu. Coba teman-teman dibuka lagi catatannya untuk pertemuan yang 12 itu ya. Untuk proses heater sudah saya selesaikan di situ fungsi transfernya. Jadi di sini fungsi transfer yang sudah kita jabarkan di pertemuan 12 ini didapatkan ya. Bentuk persamaannya seperti ini. Jadi kalau kita masih ingat di sini ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 1 per tau S plus 1 dikali dengan T1 aksen S. Artinya apa kalau misalnya ada perkalian? Kalau perkalian berarti apa? Harus masuk di dalam kotak gitu ya, di dalam kotak. Selanjutnya ini ditambah. Nah, kalau misalnya ada ditambah, berarti apa? Berarti masuk ke dalam mixing point. Kemudian selanjutnya itu masuk lagi ke dalam kotak ya. Karena apa? Karena ada perkalian 1 per WC per tau S plus 1 dikalikan dengan si QS. Jadi apa artinya? Di sini ada 2 kotak dan ada 1 mixing point gitu teman-teman. Sehingga dari kalau misalkan tadi ya kita itu ngebuat dari diagram blok menjadi persamaan. Nah, kalau di sini itu teman-teman juga bisa menyusun diagram blok dari persamaan yang sudah diketahui seperti itu. Sehingga diagram blok untuk prosesnya bisa kita susun seperti itu teman-teman ya. Seperti ini ya, seperti gambar ini. Diagram bloknya menjadi seperti ini. T1S ya inputnya. Yaitu diagram yang pertama ini ada ruas yang ini, kemudian yang kedua ini ada 1 per WC tau S plus 1 ada si QS ya, karena ini tadi dikali. Kemudian dua-duanya masuk ke dalam mixing point ya, karena ini adalah positif ya, sehingga apa? Dikalikan outputnya itu adalah T aksen S ya. Ini adalah outputnya. Kenapa ini adalah outputnya? Ya karena ingat-ingat kalau misalkan ini adalah input biasanya di akhir persamaan seperti itu. Nah kemudian dari sini kita juga bisa jabarkan ya teman-teman, kita bisa keluarkan nih, kita bisa sederhanakan si 1 per tau S plus 1-nya bisa kita keluarkan ya, sehingga persamaannya menjadi dalam kurung T1 aksen plus 1 per WC dikalikan QS. Ini sama saja ya persamaan yang bentuk persamaan yang ini dan ini ya, sama saja, ini cuma dikeluarkan saja 1 per tau S plus 1-nya ya, sehingga diagram blok prosesnya menjadi apa? Agak berbeda ya dengan ini, tetapi sama-sama kotaknya itu ada 2 dan sama-sama inputnya itu adalah T1 aksen dengan Q dan sama-sama keluarannya itu adalah T aksen S dan simbolnya juga tandanya sama-sama positif. Seperti itu ya, kurang lebih ini sama untuk diagram blok prosesnya, hanya penggambarannya saja yang berbeda. Sehingga ya dari hasil diagram blok ini yang tadi sudah kita susun ya, kita akan masukkan ke dalam diagram blok closed loop secara umum gitu ya. Tadi ingat ada 4 pengendalian proses, ada proses, sensor, controller, dan FCE ya, dimana ini adalah diagram yang secara umum ya, yang tadi dibahas di awal. Di sini ada prosesnya nih. Prosesnya ini adalah manipulative variable dan key-nya. Kemudian disturbance TI ya. Di sini adalah prosesnya. Nah, yang untuk proses ini kita ganti dengan key aksen S dikalikan dengan 1 per WCP ya, dan dikalikan dengan disturbance-nya gitu ya, dimana 1 per tau S plus 1. Kemudian setelah kita mengganti gitu ya, mengganti proses di sini, blok diagram closed system ini, bagaimana Bu kemudian untuk diagram blok measuring element ya, di sini kan ada measuring element, controller dan final controllernya. Apakah cukup hanya mengganti untuk yang diproses saja? Tentu tidak ya teman-teman ya. Ini tadi kita sudah ubah untuk yang prosesnya saja ya. Untuk proses saja tadi kita ubah ya. Tadi sesuai yang diagram blok yang sudah kita dapatkan. Ini adalah diagram blok proses ya. Lalu selanjutnya untuk
sensor, controller, dan FCE akan kita bahas. Nah, yang kedua itu adalah pengendalian control measuring element atau sensing element ya. Jadi ini adalah bentuk umum diagram blok dari sensing element, di mana masukannya itu adalah T aksen dan keluarannya ini adalah TM aksen. Jadi di sini adalah tadi ya proses variabel ya. Yang masuk ke dalam sensing element kan tadi proses variabel ya. Kemudian yang keluar dari sensing element itu adalah variable produced by measuring element ya, hasil dari measuring element. Nah, di sini untuk fungsi transfernya itu terbagi menjadi dua untuk sensing element. Jadi ada dalam kondisi umum ya, ini kondisi umum. Kemudian ada juga dalam keadaan phase dynamic gitu ya. Nah, untuk kasus umumnya dulu ya. Untuk kasus umumnya dulu, ini kasus umumnya transformasi Laplace-nya. Jadi hasil transformasi dari GMS itu adalah TM aksen S per T aksen S ya, di mana output selalu dibagi dengan input ya, sama dengan 1 per tau M S plus 1. Ini kalau misalkan teman-teman ingat, ini kayak bentuk orde 1 ya. Orde 1 yang waktu itu kita sudah pelajari di minggu lalu ya. Kemudian tau M di sini ya, tau M di sini adalah nilai tau untuk measuring element, sehingga fungsi transfernya bisa digambarkan dalam bentuk diagram bloknya ya. Jadi fungsi transfernya langsung ditaruh di diagram bloknya ya. Di dalam ini adalah proses dari transfer function sensing element. Kemudian ketika menggunakan phase dynamic, transformasi Laplace-nya juga sama ya. Kalau misalnya dilihat selalu ya output dibagi dengan input. Namun karena di sini adalah phase dynamic gitu ya. Phase dynamic artinya apa? Artinya pergerakan perubahannya itu sangat cepat ya, fast, sangat cepat. Maka apa? Maka tau M-nya itu akan sangat kecil. Nah, karena tau M-nya ini akan sangat kecil, sehingga apa? Sehingga diasumsikan bahwa TM-nya ini sama dengan 0. Sehingga untuk diagram blok measuring element untuk phase dynamic itu bisa dijabarkan seperti ini gitu ya. Jadi GMS-nya itu sama dengan 1, itu untuk phase dynamic. Kalau misalkan untuk yang umum tadi 1 per tau MS plus 1, kalau untuk phase dynamic itu GMS-nya sama dengan 1. Jadi misal ya teman-teman, kalau misalkan di soal nggak diketahui nih pakai phase dynamic apa enggak, maka apa yang kita lakukan? Maka kita pakai persamaan kondisi yang umum jika tidak diketahui kondisinya phase dynamic, seperti itu ya untuk measuring element. Nah, dua pengendalian sudah kita jabarkan. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana menyusun diagram blok controller ya. Nah, kemudian kita masuk ya ke sistem yang ketiga ini. Kita harus mengetahui apa? Jenis-jenis controller. Jadi ini jenis-jenis controller ini ada dua ya, ada discontinue controller dan continue controller ya. Biasanya diagram bloknya itu secara umum seperti ini, ada error menuju GC, GC-nya keluarannya itu adalah P ya, atau output sinyal. Nah, jadi untuk pembahasan yang ini kita harus mengetahui jenis-jenis controller. Ini akan dibahas di akhir ya, karena pembahasannya lumayan cukup banyak. Jadi di sini ada proportional controller, kemudian proportional integral PI, kemudian dengan PID seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu setelah sudah menentukan tadi proses, kemudian measuring element, kemudian controller, dan yang terakhir itu adalah final control element ya, atau FCE. Di sini adalah atau control valve gitu ya. Jadi di sistem yang keempat ini ada control valve atau final control element.
Jadi sinyal output dari controller ya, sinyal output dari controller tadi atau P ya, tadi sinyal output dari controller itu akan masuk ke FCE ya, akan masuk ke GV ini ya, GV. Sehingga apa? Sehingga akan menghasilkan manipulated variable ya. Manipulated variable itu disimbolkan dengan key ya. Jadi sama halnya dengan measuring element, control valve atau final control element ini juga memiliki dua fungsi transfer teman-teman. Ada yang umum gitu ya, ada yang umum dan juga ada yang fast dynamic. Nah, di sini untuk yang umum itu bentuknya sama, output per input ya, di mana sama dengan output per inputnya itu adalah KV per tau V dikalikan S plus 1 ya, jika digambarkan ke dalam bentuk blok diagram seperti ini ya. Itu untuk transfer function untuk control valve yang umum, blok diagram FCE yang umum. Kemudian selanjutnya itu adalah fast dynamic ya. Tipe yang kedua itu adalah fast dynamic, sama kayak yang tadi. Kalau misalkan artinya kalau fast dynamic berarti dia apa? Dia itu pergerakan perubahannya sangat cepat, sehingga apa? Sehingga tau V-nya, kalau tadi tau M, kalau misalkan di control valve itu ada tau V ya. Tadi tau M, di sini adalah tau V. Tau V-nya itu akan sangat kecil, sehingga karena sangat kecil maka diasumsikan sama dengan 0 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga untuk kontrol untuk FCE fast dynamic transfer function-nya itu adalah GVS-nya sama dengan KV. Kalau tadi yang fast dynamic di measuring element itu GMS-nya sama dengan 1 ya, ingat GMS-nya sama dengan 1. Kalau di FCE final control element itu GVS-nya sama dengan KV gitu. Sehingga akhirnya itu tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya tuh kita pingin merubah gitu ya, merubah diagram blok closed loop yang secara umum kemudian kita ubah sesuai dengan persamaan yang sudah kita dapatkan gitu teman-teman. Nah tadi kita sudah merubah ya, tadi kita sudah merubah yang proses yang belum kita dapatkan itu adalah yang measuring element, controller, dan FCE-nya. Nah, tadi sudah kita pelajari satu-satu measuring element seperti apa, controller seperti apa, dan final control element seperti apa. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ini adalah diagram blok closed loop yang sudah diselesaikan gitu ya. Jadi yang tadi ini ya, kita lihat nih kondisinya A-nya itu sama dengan apa? A-nya itu sama dengan 1 per W dikalikan CP ya, itu untuk tadi yang ada di proses. Kemudian tahu, kalau teman-teman ingat, jika kita berbicara tentang heater gitu ya, kan kalau misalkan di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjabarkan tuh bentuk tahu di heater seperti apa, bentuk tahu di thermocouple seperti apa, bentuk tahu di tangki seperti apa gitu ya. Nah, untuk bentuk tahu di heater atau proses pemanasan, teman-teman ingat bahwa bentuknya itu adalah taunya sama dengan rho V per W gitu ya. Kemudian di sini juga diketahui bahwa sensornya itu menggunakan fast dynamic. Nah, tadi fast dynamic itu ingat GMS-nya itu apa? Ada yang ingat tadi kalau misalkan fast dynamic itu fungsi transfernya GMS-nya itu sama dengan apa? 1, Bu. Iya benar ya, jadi kalau fast dynamic GMS-nya itu sama dengan 1. Kemudian di sini juga diketahui tipe pengendali atau P controller ya, dengan P controller. Tadi kan tipe pengendali lumayan ada banyak ya, ada 3 di sini. Nah di sini diketahui tipe pengendalinya pakai proportional controller. Kemudian diketahui juga control valve-nya itu adalah fast dynamic. Nah, kalau misalkan diketahui FCE-nya itu fast dynamic, maka GVS-nya sama dengan apa? Kalau FCE-nya fast dynamic, maka GV-nya sama dengan apa? GVS-nya? Jadi kalau sensor itu 1 ya. Kalau control valve atau FCE itu sama dengan apa? KV ya.
sama dengan kafi. Sehingga apa? Sehingga dari kondisi ini akhirnya bisa kita susun teman-teman ya. Sehingga kita bisa susun blok diagramnya gitu. Nah, ini keluaran dari PV ya, masuk ke measuring element. Measuring elemennya itu tadi GM ya, karena phase dynamic GM-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Kemudian apa? Kemudian setelah itu masuk ke set point, masuk ke controller. Controllernya kita lihat dia pakai tipe pengendali P controller. Kalau misalkan pakai tipe pengendali P controller ya, P controller berarti yang ini ya, P controller itu berarti bentuknya adalah sama dengan KC gitu. Berarti kita simbolkan KC kalau P controller. Kemudian setelah itu apa masuk akhirnya ke dalam final control element. Final control elementnya diketahui menggunakan phase dynamic. Dimana kalau misalkan phase dynamic itu adalah transfer functionnya GVS sama dengan KV, sehingga disimbolkan dengan KV. Berikut adalah blok diagram gitu ya, blok diagram dari closed loop system yang sudah kita kembangkan seperti itu dari secara umum, kemudian itu kita kembangkan memakai rules yang tadi seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait penyusunan diagram blok? Jelas? Jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke, jika jelas, kita akan masuk ke dalam tadi yang belum saya jabarkan itu adalah controllernya ya, karena ini lumayan banyak pembahasannya ya, yang belum jadi akan saya bahas kemudian. Nah, apa sih itu PID controller? Kalau misalnya teman-teman biasanya familiar dengan PNID ya. Kalau PNID itu apa teman-teman? Kan tugas besar teman-teman membuat PNID. PNID itu apa? Apa PNID? Piping. Apa PNID teman-teman? Kan itu tugas besar teman-teman tuh. Apa? Diagram. Gimana? Proses. Iya, proses instrumen diagram. Itu PNID yang teman-teman tahu ya. Itu adalah PNID. Nah, kalau misalkan di sini itu kita akan bahas PID. Beda dengan PNID yang merupakan tugas besar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini itu ada controller PID. Jadi apa sih itu control PID? Jadi control PID ini biasanya mengontrol proses yang mirip dengan cara manusia ya untuk mengontrol proses. Misalnya apa? Misalnya kita mau mengendarai sepeda dengan kecepatan yang konstan. Jadi apa? Jadi kita perlu apa? Kita perlu mengubah tuas gas sepedanya sesuai dengan nilai error ya, atau nilai yang dibutuhkan dikurangi dengan nilai aktual gitu. Jadi kalau misalkan dalam bahasa sistem kontrol untuk mengendarai sepeda dengan kecepatan konstan ya, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan keluaran dari si speedometer sepedanya ini, sehingga apa? Sehingga nantinya memprediksi dan menganalisis kesalahan dalam kecepatan dan mengambil tindakan, atau tindakannya kita apa? Tindakannya itu adalah mengubah tuas gasnya gitu ya. Jadi intinya kontrol PID ini adalah sistem kontrol loop tertutup ya. Kalau loop tertutup, jadi biasanya itu pakainya feedback yang mengukur variabel keluaran proses dan mengubah masukan sesuai dengan nilai kesalahan. Nilai kesalahan itu adalah selisih antara titik setel dan variabel proses yang diukur atau set point-nya ya tadi. Jadi di sini tujuannya itu adalah membandingkan set point dan variabel proses yang diukur, kemudian memprediksi kesalahan. Dan pengendali PID ini biasanya memiliki aplikasi dalam kendali aliran cairan dan kendalian suhu seperti itu. Nah, kemudian di sini kenapa sih kita butuh PID controller Bu gitu? Jadi biasanya kalau misalkan secara tradisional ya, kontrol on off itu biasanya cuma bisa ngidupin atau matiin proses gitu. Jadi misalnya ada katup kontrol gitu ditutup atau dibuka gitu untuk mengendalikan si air, itu kalau pada kontrol tradisional. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalkan kontrol tradisional itu sistem kontrolnya itu cenderung perilakunya berosilasi. Osilasi kan kemarin sudah kita pelajari ya, osilasi itu yang gelombang-gelombang itu. Kemudian apa yang terjadi?
akurasi sistemnya itu lebih rendah kalau misalkan controller tradisional ya, sehingga apa? Sehingga muncullah si PID ini yang memecahkan masalah gitu ya terkait controller tradisional dengan memprediksi apa? Dengan memprediksi kesalahan di masa mendatang gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa mengendalikan proses secara tepat gitu. Nah tadi ya jenis controller PID itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Jadi terbagi menjadi 3, ada proporsional, integral, dan turunan ya, derivatif ini ada turunan. Jadi untuk mengendalikan variabel proses atau keluaran sistem. Nah, mereka ini mendapatkan masukan dari keluaran proses, kemudian membandingkannya dengan nilai set point nih. Jadi untuk menghitungkan sinyal kesalahan atau sinyal si errornya itu. Nah, sinyal error itu diproses menggunakan controller proporsionalnya, derivatifnya, dan integralnya ini ya. Jadi controller PID ini memberikan masukan ke dalam suatu sistem sesuai dengan nilai kesalahan untuk mengendalikan suatu variabel si prosesnya itu. Jadi nanti kita bisa menghitung pengendalian proporsional, derivatif, integral gitu ya. Jadi untuk menstabilkan pengontrol, pertama kita harus memahami terlebih dahulu cara kerja dan dampak pengontrol dari masing-masing controller ini ya. Jadi untuk memahami cara kerja pengontrol PID-nya. Seperti itu. Nah, sebagai wawasan untuk kita semua ya, jadi ada sejarahnya terbentuknya PID gitu ya. Jadi long short story gitu ya, control PID ini pertama dikembangkan pada tahun 1911 nih oleh Elmer gitu. Kemudian pada tahun 1933 Taylor Instrument Company atau TIC itu menggunakan pengontrol pneumatik pertama dengan menggunakan kontrol proporsional yang dapat diatur. Kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan formula lah untuk menghilangkan error steady state pada kontrol proporsional dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kontrol integral dan penggabungan kedua kontrol, yaitu disebut kontrol proporsional dan integral. Dan awalnya itu ada proporsional doang, kemudian ditemukan lagi ada integral, dan selanjutnya itu ada inovasi menggabungkan kedua kontrol antara integral dan proporsional. Kemudian pada tahun 1940 gitu ya, PID kontrol pertama ini menambahkan kontrol derivatif, di mana katanya nih dapat mengurangi isu overshoot yang ditimbulkan oleh kontrol proporsional. Jadi muncul nih kontrol derivatif. Kemudian pada tahun 1942 gitu ya, si Ziegler sama Nichols itu memperkenalkan tuning rule yang dapat digunakan oleh praktisi gitu ya, agar mendapatkan apa? Agar mendapatkan konstanta atau parameter PID dengan tepat. Dan pada akhir pertengahan tahun 1950, akhirnya apa? Akhirnya PID controller ini secara luas mulai dikenal dan digunakan pada industri. Gitu ceritanya teman-teman. Nah, ini beberapa istilah penting yang sering ditemukan pada pengendalian proses. Nah, untuk pertemuan lalu sudah kita singgung dikit-dikit ya. Ada rise time, ada overshoot kalau teman-teman lihat lagi catatannya gitu, ada settling time. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya lebih detail di mana SSE atau steady state error itu adalah sinyal responnya akan berhenti pada nilai di kisaran input atau target gitu, di mana selisih nilai akhir dengan target itu disebut dengan SSE. Kemudian osilasi itu apa? Osilasi itu variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran gitu ya. Kemudian rise time itu kenaikan waktu gitu ya. Jadi ukuran waktu yang diukur dari mulai responnya T sama dengan 0 sampai dengan respon memotong sumbu steady state yang pertama gitu ya. Kemudian ada juga overshoot. Overshoot itu nilai relatif yang menyatakan perbandingan harga maksimum respon yang melampaui harga steady state dibanding dengan nilai steady state-nya. Itu istilah-istilah penting yang ada di pengendalian proses yang akan kita mempelajari malam ini gitu ya. Ada SSE, osilasi, rise time, dan overshoot. Bisa teman-teman baca dan pelajari lebih detail lagi ya terkait pengertiannya. Oke, tadi yang pertama itu adalah sinyal output dari pengendali proporsional. Jadi kalau misalkan pengendali proporsional itu apa? Mengubah proses sesuai dengan
nilai error gitu. Di sini adalah menghasilkan sinyal output tekanan dalam hal pengendali pneumatik, arus atau tegangan untuk pengendali elektronik yang proporsional terhadap error. Dan aksi dari pengendali ini adalah sebagai berikut ya. Ini persamaan dari pengendali proporsional. P sama dengan KC dikalikan epsilon plus PS ya, di mana epsilonnya itu sama dengan error ya. Error itu perlu diingat, error itu adalah set point dikurangi dengan measured variable ya, dikurangi measured variable, di mana KC-nya itu adalah gain si pengendali proporsional itu sendiri ya. Kemudian P-nya itu adalah sinyal output dari pengendali controller ya. Kemudian PS-nya itu adalah konstanta. Nah, semakin tinggi nilai KC ya, semakin tinggi nilai KC, maka apa? Maka semakin tinggi pula dampak nilai error pada proses. Oleh karena itu apa? Nilai KC yang lebih tinggi ini dapat menyebabkan sistemnya itu menjadi tidak stabil gitu teman-teman. Tetapi kebalikannya, kalau misalkan nilai KC-nya kecil, nilai KC kecil nih, prosesnya itu apa? Prosesnya itu akan kurang responsif terhadap error. Oleh karena itu selalu disarankan ya, jika menggunakan pengendali proporsional itu disarankan untuk mengoptimalkan nilai si KC-nya ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan untuk pengendali proporsional gitu ya, yang bisa diatur itu KC-nya ya. KC-nya dapat divariasikan atau diubah dengan menekan tombol knob pada controller gitu. Jadi kita lihat untuk sistem proporsional gitu ya, fungsi transfernya itu adalah PS per ES sama dengan KC ya. Tadi ya ingat ya di diagram bloknya, makanya bentuknya tadi kan di diagram blok terakhir itu yang dipakai pengendalinya itu proporsional, makanya di diagram bloknya itu dinyatakan si controller itu KC ya, karena ini adalah fungsi transfer dari kendali proporsional, itu adalah KC gitu. Sehingga apa? Sehingga di sini kita lihat diagram bloknya ya, di sini diagram bloknya itu KC ya, dilambangkan dengan KC, keluarannya itu adalah PS, seperti itu untuk pengendali proporsional. Nah, di sini ya, ketika kita menggunakan proporsional ini, controller dan final control element ini bisa, final control ya, controller dan final control elemen di sini ya, bisa kita ganti dengan apa? Dengan si KC ini. Dengan KC langsung ya, dengan KC langsung bisa kita ganti si controller ini, karena menggunakan tadi ya, menggunakan pengontrol proporsional. Maka dari itu diganti dengan si KC ya. Kemudian tadi kalau misalnya final control elemennya tadi diketahui ya, kayak di soal kalau misalnya diketahuinya itu adalah apa? Diketahuinya itu adalah fast dynamic gitu ya, FCE-nya, berarti seharusnya di sini habis KC keluarannya itu adalah KV gitu ya. Karena ini tidak diketahui, dia langsung masuk ke proses seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sini adalah ciri-ciri pengontrol proporsional yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau misalkan nilai KC, kalau misalkan KC-nya kecil, maka apa? Maka rise time-nya besar. Kemudian kalau misalkan KC-nya diperbesar, maka apa akhirnya? Maka akhirnya itu tidak stabil. Kemudian menyebabkan sistemnya itu berosilasi. Kemudian apa? KC ini dapat disetting ya, steady state, proportional, dan error, tetapi tidak dapat menghilangkannya ya, tidak dapat dihilangkan. Nah, ini diagram bloknya itu dari proses yang tadi ya, proses heater yang tadi. Makanya tadi ini nilainya 1 per WC per tau S plus 1 ya di prosesnya ini, yang tadi sudah kita pelajari seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pengendali proporsional integral. Tadi kan namanya aja ada PID ya, berarti ada proporsional, integral, dan derivatif gitu ya. Tadi kan di sejarahnya ya, di sejarahnya itu ada pertama proporsional, kemudian selanjutnya ditemukan integral, setelah itu ada variasi penggabungan gitu, penggabungan antara proporsional dan integral. Jadi dalam beberapa kasus ya teman-teman, proporsional ini biasa digunakan ya yang sebelumnya itu. Namun pada beberapa kasus ada beberapa orang yang nggak nyaman gitu menggunakan proporsional saja. Jadi sehingga muncul beberapa variasi yaitu proporsional integral. Nah, pengontrol integral ini ya,
Jadi mengintegrasikan nilai kesalahan menjadi 0. Oleh karena itu, makanya pengontrol integral ini membantu mencapai kesalahan kondisi stabilnya 0 ya. Jadi pengendali integral ini dipasang untuk mengeliminasi error dengan mengintegralkan error pada periode tertentu hingga errornya menjadi 0. Jadi kalau kita menggunakan proporsional saja ya, itu selalu selalu ada gap antara set point dengan variabel yang diukur, sehingga yaitu orang mengusulkan ditambahkan satu faktor, yaitu faktor si integral ini ya. Jadi ditambahkan pengendali i, dipasang untuk dipasang untuk mengeliminasi error, untuk mengintegralkan si errornya ini. Jadi pada periode tertentu errornya itu 0 atau errornya tidak ada sama sekali. Jadi yang kita set akhirnya Akhirnya yang kita set itu sama dengan yang kita ukur. Nah, ini yang paling sering digunakan di dalam industri, di mana penggabungan antara pengendali proporsional dan pengendali integral. Karena apa? Kenapa sering digunakan di industri? Nah itu karena apa? Karena pengontrol integral ini meningkatkan stabilitas sistem gitu ya, dengan membatasi perubahan secepat apapun dalam respon suatu sistem. Nah, kita lihat ini ya persamaannya ini proporsional ditambahkan dengan si integral ini ya, dimana di sini tau i-nya itu adalah konstanta waktu integral ditambah tau i, tadi ada satu elemen lagi. Nah tadi kalau misalkan di proporsional aja hanya ada satu parameter, kalau di proporsional dan integral itu ada 2 meter, ada kc dan ada tau i di sini yang dapat divariasikan atau diubah dengan menekan tombol knob pada controller. Nah bentuk diagram blok untuk PI ini di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari hasil fungsi transfernya yang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini KC-nya KC proporsional ditambahkan dengan faktor si integralnya ini yang di dalam kurung. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan baca referensi di buku-buku Cowen-Auer atau Seborg atau yang lainnya gitu, dia punya simbol yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi sebenarnya itu mirip-mirip ya, hanya simbolnya saja yang berbeda. Itu untuk pengendali proporsional atau integral. Nah, selanjutnya ini diagram bloknya ya. Kalau kita pakai proporsional integral tadi ya, ini prosesnya, kemudian ini adalah measuring elemennya, kemudian ini adalah yang kontrol yang kita gunakan ya. Controller yang kita gunakan kan tadi proporsional integral atau PI ya, ini hasilnya. Jadi kita jabarkan diagram bloknya seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri pengontrol integral PI ya tadi, di mana Di mana sinyal kesalahannya itu sama dengan 0 ya. Ingat, kalau misalkan PI berarti sinyal kesalahannya sama dengan 0. Kemudian Kemudian juga ada KI-nya besar ya. Konstanta KI yang besar akan mempercepat hilangnya offset. Nah, tadi offset itu apa sih? Offset itu adalah set point gitu ya. Set point dikurangi dengan PV. Kalau tadi kita berbicara pengertian error ya. Error, kalau misalkan error tadi set point dikurangin MV gitu ya, SP dikurangin MV. Nah, kalau misalkan offset itu adalah set point dikurangi PV gitu. Itu untuk offset. Nah, kemudian nilai konstanta KI yang diperbesar akan menghilangkan offset berosilasi besar. Seperti itu untuk ciri-ciri pengontrol integral yang dikombinasikan oleh proporsional. Kemudian selanjutnya D derivatif ya. Jadi pengendali derivatif ini biasanya dipasang untuk memprediksi dan mengantisipasi error yang terjadi di masa depan yang dapat meningkatkan respon dari sistem kendali gitu ya. Jadi pengontrol derivatif ini mampu memprediksi kesalahan di masa mendatang gitu ya. Nilainya bergantung pada laju perubahan nilai errornya atau laju perubahan nilai kesalahannya. Nah, kontrol derivatif ini menurunkan keluaran proses ya. Jadi ada diferensial, namanya aja derivatif tadi.
integral berarti ada integralnya, integratif berarti ada integralnya, kalau misalnya derivatif berarti penurunan ya, ada diferensialnya. Jadi kekurangannya kalau misalkan controller derivatif ini, jadi dia sangat sensitif terhadap noise system ya. Jadi kalau dia sangat sensitif dengan sistem yang memiliki kebisingan atau suara-suara gitu ya. Itu kekurangan dari pengendali derivatif. Nah, untuk persamaannya teman-teman bisa lihat di sini ada, ingat tadi KC itu proporsional ya. KC proporsional, kemudian ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan diferensialnya ya, DE per DT ya, dikalikan dengan diferensialnya. Kemudian sehingga apa? Sehingga di sini kalau tadi di integral itu ada parameter KC dan tau I ini ya, bukan tau 1, sorry. Ini tau I. Kalau misalkan di proporsional derivatif, ini adalah parameternya itu adalah KC dan tau D ya, di mana tau D-nya ini adalah konstanta waktu derivatif. Sehingga apa? Sehingga ini bentuk fungsi transfernya dari proporsional derivatif ya. Sehingga dalam bentuk diagram bloknya bisa kita tulis seperti ini ya, sama kayak yang tadi. Yang kayak tadi proporsional dan proporsional integral. Nah, ciri-ciri pengontrol derivatif itu apa? Kontrol derivatif ini sesuai dengan sinyal kesalahan. Tetapi kalau nilai diferensial meningkat, maka cenderung sistem stabilize dan reduce overshoot. Tetapi sinyal kesalahannya berubah terhadap waktu ya, maka outputnya itu tergantung nilai KD-nya atau diferensial dan laju kesalahan sinyal atau laju error sinyalnya itu ya. Kemudian kontrol KD-nya juga bersifat mendahului, jadi koreksi signifikannya sebelum error overshoot-nya besar gitu. Jadi dalam bentuk diagram blok ini bisa kita gunakan seperti ini ya, di mana tadinya hanya ada proporsional, maka sistem kendalinya di sini diubah menjadi kendali proporsional derivatif, sehingga digantikan dengan diagram blok yang merah ini ya, KC dikalikan 1 plus tau D dikali S. Seperti itu untuk diagram blok pengendali proporsional derivatif. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yang terakhir. Tadi sudah kita bahas P-nya, I-nya, D-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah penggabungannya, PID-nya, yaitu pengendali proporsional integral derivatif ya. Jadi tiga-tiganya ada di situ, ada proporsionalnya, integralnya, derivatifnya ya. Sehingga apa? Sehingga membentuk persamaan seperti ini. Ya, di sini ada persamaan si proporsional, kemudian di sini ada persamaan derivatifnya dulu ya, di sini malah. Nggak apa-apa, nanti ini diubah aja. Derivatifnya dulu, kemudian di sini ada integral. Kalau misalkan mau diubah biar sesuai namanya PID, berarti bisa ini dipindahkan ke sini ya, biar PID gitu. Kalau ini kan jadinya PDI gitu ya. Jadi yang muncul pertama itu KC proporsional, yang kedua ini muncul derivatif, yang ketiga ini muncul integral derivatif. Ini nggak masalah ya, ini urutan persamaannya mau diubah juga biar sesuai dengan namanya, tidak apa-apa ya. Artinya apa? Artinya tiga komponen ini dipakai untuk pengendali suatu sistem. Nah, di sini bisa dilihat persamaan fungsi transfernya ya. Fungsi transfernya didapat. Di sini ada KC sebagai proporsional, kemudian di sini ada tau D sebagai dari tau DS itu derivatif, kemudian 1 per tau S tau IS ini adalah bentuk dari integral ya, tadi proporsional integral. Jadi gitu. Nah, tadi kalau misalkan integral itu ada 2 parameter, kemudian derivatif ada 2 parameter, proporsional itu ada 1 parameter, tapi karena PID ini menggabungkan ketiga-tiganya, jadi di PID itu ada 3 parameter gitu ya. Ada KC, ada tau I, dan tau D yang dapat divariasikan atau diubah gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau di PID itu ada 3 parameter yang dapat diubah, sehingga apa? Sehingga ini diagram blok dari heating proses ya. Dari heating proses memakai 3 controller tadi ya. Pengendalinya, jadi di heating proses itu ada pengendali proporsional, ada pengendali integral, dan ada pengendali derivatifnya, sehingga
sehingga controllernya itu dijabarkan seperti ini di diagram bloknya, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini bisa dilihat di sini ada grafik gitu ya, ada grafik yang menunjukkan dampak nilai proporsional atau di sini KP itu proporsional, di sini KI itu adalah integral dan KD-nya itu adalah derivatif gitu ya terhadap variabel keluaran proses. Jadi seperti yang bisa dilihat nih di gambar gitu ya. Kalau kita menggunakan pengontrol proporsional untuk mengontrol variabel proses ya, seperti dalam hal ini suhu ya yang kita kontrol. Suhu. Jadi kalau misalnya kita mengontrol itu suhu, jadi parameter kontrolnya akhirnya apa? Itu bervariasi. Jadi kemudian prosesnya juga memiliki akurasi kontrolnya rendah. Tetapi kita lihat kalau kita meningkatkan akurasi prosesnya dengan meningkatkan kekuatan proporsional KP gitu ya, KP-nya variasinya itu maka akan makin meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini nih, pada saat kita memakai ketiga-tiganya, jadi di sini kan kasus yang pertama dia hanya memakai proporsional saja ya. Kemudian kasus yang kedua itu ada proporsional dan integral. Kemudian yang kasus yang ketiga yang pink ini, garis pink atau ungu, ini memakai tiga-tiganya, ada proporsional PID-nya gitu ya. Jadi ketika kita memakai ketiga-tiganya atau PID, yang terjadi apa? Kita lihat di garis yang ungu atau pink ini ya. Dia cenderung apa? Cenderung lebih stabil gitu ya. Osilasinya nggak terlalu besar seperti yang ini ya, seperti yang merah dan seperti yang orange ini. Jadi dia cenderung lebih stabil, sehingga apa? Sehingga kita dapat meningkatkan akurasi sistem dan meningkatkan waktu respon menggunakan pengontrol PID atau pengontrol gabungan dari ketiga-tiganya. Seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, kalau misalkan teman-teman curious gitu ya, teman-teman kepo, sebenarnya penggunaan pengendali yang sering digunakan itu yang mana sih gitu ya. Jadi tadi ada P, PI, PID, dan PD ya. Di sini ya, kalau misalkan kita lihat P ini, kalau proporsional itu kadang-kadang digunakan di industri. Kenapa teman-teman kadang-kadang? Nah, kita lihat nih di gambar ini ya, di gambar P ini. Karena apa? Karena dia selalu ada gap, teman-teman. Selalu ada gap. Jadi tidak akan mencapai nilai yang kita inginkan atau tidak akan mencapai nilai set point yang kita inginkan gitu ya. Maka dari itu dia kadang-kadang digunakan di industri gitu ya. Kemudian ketika menggunakan PI gitu ya, PI ini yang paling sering nih. PI ini paling sering digunakan di industri gitu. Jadi biasanya orang-orang pabrik gitu ya. Jadi orang-orang pabrik ini lebih nyaman gitu untuk menggunakan PI karena apa? Karena cukup hanya men-set tadi apa? Kalau misalnya PI itu ada dua parameter ya. Ingat kalau PI itu ada dua parameter. Jadi ada parameter KC dan parameter tau I ya yang tadi ya. Jadi orang pabrik ini cukup men-set dua parameter saja gitu, KC dan tau I. Nah, kita lihat ya di PI ini. Jadi ketika dalam kasus proporsional saja gitu menggunakan P saja, kita men-set KC-nya itu sampai 100 juta, bayangin. Kita men-set KC-nya sampai 100 juta. Itu gede banget ya, teman-teman ya. Nah, dalam kasus ini, kalau misalnya dalam kasus PI ya, jadi cukup hanya men-set 1000 saja gitu ya. 1000 saja itu cukup. Nah, ini harus di trial ya, untuk mendapatkan nilai KC ini harus di trial gitu ya, dan trial dan error gitu ya. Jadi biar mendapatkan KC-nya ini stabil. Jadi sudah didapatkan dengan KC 1000 itu di sekitar ini ya 400 detik gitu ya, di sekitar 400 detik nih bisa dilihat di sini. Ini udah hampir mencapai set point. Jadi di sini nggak ada gap, sedangkan di sini lihat. Di sini ada gap 100 juta aja masih ada gap, sedangkan di sini kalau misalnya kita pakai PI gitu ya, pakai PI di sini dengan KC-nya kita set 1000 saja di waktu 400 detik ini sudah hampir stabil seperti itu. Maka dari itu ini yang paling
sering digunakan gitu ya. Jadi karena si PI ini tidak ada gap, berbeda dengan P yang ada gapnya. Jadi orang apa? Jadi orang yang di pabrik itu cenderung lebih puas menggunakan controller jenis PI ini. Maka dari itu paling sering digunakan di industri seperti itu teman-teman. Nah kemudian PID. Nah PID ini kalau PI itu paling sering, kalau PID ini sering aja nih, sering digunakan dia. Padahal dia paling lengkap ya. Padahal dia paling lengkap. Kenapa nih? Kita lihat. Nah, kalau misalkan gunain PID itu biasanya emang lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena tiga-tiganya ya dipertimbangkan. Tetapi di beberapa kasus gitu ya, itu sulit untuk men-set apa? Untuk men-set tau D-nya. Karena di PID ini banyak parameternya ya. Ada KC, tau I, dan tau D. Sementara di PI itu cuma KC dan tau I-nya saja. Nah, biasanya yang susah di-set gitu ya, yang susah di-set ini si tau D-nya ini teman-teman. Maka dari itu orang industri ini nggak sering banget gitu ngegunain PID ini karena cukup pusing untuk men-set 3 parameter ini. Tetapi biasanya di pabrik itu sudah ada 3 parameter ya, jadi sudah ada 3 parameter PID-nya itu sudah disediakan. Jadi orang yang ada di control room itu yang tinggal men-set saja, tetapi ya balik lagi agak susah untuk men-set 3 parameter ini agar prosesnya itu mencapai set point yang kita inginkan gitu. Kemudian untuk PD ini paling jarang digunakan ya. Kenapa PD ini paling jarang digunakan? Karena apa? Kita lihat nih ya grafiknya. Dia tuh agak lama gitu ya, sangat lama nih ya untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Kita lihat ya. Kita lihat di 8.000 detik aja dia masih ada sedikit gap gitu ya. Gitu. Maka dari itu PD ini jarang digunakan ya untuk sebagai sistem controller di industri. Jadi untuk ngeset kontrol sistem ini emang umumnya harus dicoba-coba gitu ya di industri seperti itu teman-teman. Untuk perbedaan antara proporsional, integral, derivatif, PID, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah cukup jelas penjelasan saya? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya di sini, jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada efek dari setiap PID pada sistem loop tertutup ya, atau pada feedback tadi ya, kalau sistem loop tertutup. Jadi bisa dilihat teman-teman ini hubungannya antara tadi dia di glosarium ada rise time ya, ada overshoot, kemudian ada setting time, dan kemudian juga ada SSE ya, ada atau steady state error gitu. Nah, di sini dilihat kalau misalkan proporsional rise time-nya itu menurunkan, kemudian integral itu juga menurunkan, derivatif itu rise time-nya perubahannya kecil. Kemudian kalau di overshoot-nya itu proporsional meningkat, integral meningkat, sementara derivatif itu menurun. Kemudian untuk setting time-nya itu proporsional perubahannya kecil. Kemudian kalau integral itu meningkatkan setting time. Kemudian derivatif itu menurunkan setting time. Dan untuk steady state error-nya ya, dilihat nih steady state error-nya kalau proporsional itu menurunkan atau mengurangi ya. Atau mengurangi. Nah, sementara integral itu mengeliminasi sifatnya SSE-nya, dan derivatif itu perubahannya kecil. Nah, di mana kemudian kita bisa simpulkan ya, kalau yang punya nilai SSE-nya yang bagus, itu yang mana jadi? Kalau bisa kita simpulkan. Yang nilai SSE-nya yang bagus, itu yang mana yang bisa kita simpulkan? Yang mana teman-teman? Dari respon loop tertutup ini, ketiga controller ini, yang paling bagus jadi mana yang bisa disimpulkan? Yang mana? Nggak ada yang jawab? Atau mau saya tunjuk? Yang mana nih? Yang paling bagus? Controllernya.
Yang? Halo. Cahya Rahmawati. Yang paling bagus yang mana, Cahya? Cahya? Halo, Cahya. Lestari, yang paling bagus yang mana, Lestari? Ayo, open mic-nya. Ini pada tidur ya? Tidak, Bu. Ayo, respon, Lestari. Yang paling bagus yang mana, Lestari? Hanifah Rizky, yang paling bagus yang mana? Antara proporsional tadi, integral, dan derivatif. Jika kita simpulkan dari kuliah kita malam ini. Hanifah. Hanifah. Ini benar-benar orangnya pada tidur kali ya? Atau ditinggal? Nanti kalian jawab soal UAS kayak gimana nih? Komang. Edo. Ini benar-benar nggak ada yang jawab ya. Selain Cika tadi saya nggak nunjuk Cika. Komang. Ya, Griadi. Baik, izin jawab ya Bu. Kalau menurut saya itu nggak ada salah satu controller yang paling baik ya. Soalnya masing-masing tipe itu memiliki plus minusnya. Tapi kalau misal ingin dikerucutkan, mungkin yang proporsional itu lebih cocok untuk sistem yang sederhana. Lalu yang integral itu lebih cocok untuk sistem yang memiliki akurasi tinggi, yang mana kondisinya mungkin steady state gitu ya Bu. Terus yang derivatif itu cocok untuk sistem yang jika kita ingin mengurangi fluktuasi atau overshoot-nya Bu. Oke, benar ya tadi. Terima kasih jawabannya Griadi ya. Terima kasih banyak. Yang lainnya kayaknya ditinggal makan atau ditinggal apa nih? Gitu ya. Saya khawatir teman-teman nggak bisa jawab soal UAS. Ada pendapat lain nggak selain Agriadi? Ada pendapat lain? Dari Desria mungkin. Dari Desria, ada pendapat lain? Ada pendapat lain, Desria? Desria? Ulil Afni. Ini berpendapat tuh nggak apa-apa ya teman-teman, mau salah, mau benar, jangan takut gitu ya. Jangan takut untuk berpendapat. Pendapat orang kan berbeda-beda gitu ya. Tidak masalah, karena kita masih belajar. Mau salah, mau benar, tidak akan saya marahi gitu ya. Anindya, coba Anindya Putri, kira-kira pendapatnya seperti apa? Kontrolernya yang bagus itu menurut kamu seperti apa dari pembelajaran kita hari ini? Nggak mau jawab juga, Anindya. Helena? Mungkin proporsional ya Bu, karena kan dia kan itu SS-nya itu menurunkan sama mengurangi, menurut gue Bu. Ya, oke. Terima kasih Helena. Tadi kalau misalnya kata Helena katanya yang proporsional karena sifatnya mengeliminasi SSE-nya. Kalau misalnya tadi kata Agriadi itu ya benar ya, kalau misalnya kata Agriadi tadi, kata Helena juga ya benar. Karena emang sifatnya dia mengeliminasi ya tadi, menurunkan atau mengurangi gitu ya, tetapi tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Jadi tiga-tiganya itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Belum tentu di sistem yang satu itu cocok menggunakan controller proporsional, kemudian di sistem yang kedua belum tentu integral, kemudian yang sistem ketiga belum tentu derivatif gitu. Tetapi yang tadi sudah saya jabarkan tadi ya,
tetapi orang industri gitu ya, di industri itu lebih sering digunakannya itu adalah si gabungan antara proporsional dan integral. Kenapa? Karena tidak ada gapnya. Jadi dia sesuai dengan set point yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya untuk kuliah malam hari ini karena waktunya sudah habis ya 2018. Jadi ada 3 jenis controller ya, yaitu ada proporsional, integral, dan kemudian derivatif. Nah, proportional controller ini memberikan efek mengurangi waktu naik, tapi tidak menghapus kesalahan pada kondisi steady state ya. Kemudian integral controller ini memberikan efek menghapus kesalahan steady state, tetapi apa? Tetapi ada akibatnya. Akibatnya pada respon transiennya buruk gitu. Sedangkan derivative controller ini akan memberikan efek meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot dan menaikkan respon transien gitu teman-teman ya. Maka masalah dari sistem kontrol ini dapat diselesaikan dengan menggunakan proportional control, PD control, PI control, dan juga PID control seperti itu ya. Ini reference yang bisa teman-teman baca ya. Tetapi saya sarankan teman-teman silahkan bisa latihan diagram blok di buku Kaugenauer tadi chapter 11 ya. Di Seaborg juga bisa sama-sama chapter 11 ya. Bisa juga di Stephanopoulos ini juga bisa. Tetapi lebih jelas di Kaugenauer dan Seaborg ya. Oke, sekian dari perkuliahan kita malam ini. Sebelumnya saya akan screenshot ya kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman yang belum merename namanya, silakan di rename terlebih dahulu ya kelasnya. Ayub, Cahya, Dea, Dela, Hoironisa, silakan Amedeo, silakan di rename karena ingin saya screenshot dan saya set manual di absensinya ya. Tidak perlu open cam, tetapi di rename saja. Yang saya screenshot ini daftar kehadirannya saja. Silakan Amedeo, Cavendish, Ayub, Cahya, Dea, Dela, Hoironisa. Ini RA atau RB atau RC, silakan. Karena ingin saya screenshot dan saya masukkan di absensi.